KPU Pemalang menggelar ngopi bareng wartawan, bertempat di halaman kantor Kesbangpol Kabupaten Pemalang. Ngopi bareng wartawan ini, bertujuan mendiskusikan dinamika politik terkini menjelang pilkada, serta memberikan platform di berbagai pihak untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat menuju pilkada Pemalang damai. Terkait peliputan masa pendaftaran calon kepala daerah pada 27 hingga tanggal 29 Agustus tahun 2024 lalu, kami mohon maaf kepada rekan-rekan wartawan atas persoalan tempo hari karena dengan keterbatasan kami. Bukan ada larangan atau diskriminasi dalam peliputan tersebut, dikarenakan demi kelancaran proses pendaftaran para calon, juga ada waktu tertentu pada konferensi pers setelah proses pendaftaran, kata Ketua KPU Pemalang Agus Setianto, saat ngopi bareng wartawan, Sabtu tanggal 14 September tahun 2024. Agus menegaskan, perihal ini sebagai tanggapan kami, sekaligus yang tempo hari rekan-rekan wartawan bersurat audensi. Maka persoalan tempo hari menjadi evaluasi kinerja kami, ucap Agus. Ya, selamat sore Pak Ketua KPU Kabupaten Malang. Tadi apa yang telah disebutkan di forum ya, kami atas nama mewakili rekan-rekan, ya tentu persoalan tempo hari menjadi pertanyaan buat kami ya. Lalu apa upaya atau tadi yang disampaikan di forum, kemudian supaya nih rekan-rekan ini jelas dan gamblang ya, keterkaitan persoalan tempo hari, silakan. Jadi gini, kemarin yang terjadi tanggal 28 September pada waktu pendaftaran bakal pasangan calon yang pertama itu ada terjadi persoalan. Jadi tidak semua wartawan bisa masuk ke lokasi pendaftaran. Itu alasannya hanya salah paham, bukan karena memang KPU ingin menghalang kerja jurnalis, itu hanya salah paham karena memang jumlah wartawan dengan jumlah massa yang muncul atau datang KPU sangat banyak, sehingga dari awal kita batasi hanya kita nyetak 20 ID card untuk jurnalis. Tapi itu hanya wartawan yang masuk ke lokasi. Sedangkan ketika konferensi pers itu kita bebaskan semua masuk karena prosesi pendaftaran sudah selesai. Artinya hanya masalah miskomunikasi saja, tidak ada persoalan yang lain. Kedua, hari itu juga kan sebenarnya Ketua KPU sudah konfirmasi melalui pas sambutan dia sebagai ketua ketika prosesi pendaftaran. Tetapi kemudian kan masih muncul isu atau muncul kesalahpahaman terkait itu. Makanya kemudian coba kita undang semua wartawan di sini. Pertama kita ingin ngerti juga berapa sih jumlah wartawan yang ada di Pemalang. Dan kita ngerti nanti di prosesi selanjutnya, di acara-acara KPU selanjutnya kita akan cari cara agar semua orang bisa masuk. Maksudnya semua wartawan bisa masuk dan bisa meliput dengan maksimal. Yang itu yang sudah kita lakukan. Lalu apa tanggapan yang tempo hari tanggal 30 kami melakukan surat permohonan audensi? Ya sebenarnya kan kita mau langsung tanggapi, cuma teman-teman tahu tanggal itu satu hari setelah pendaftaran selesai, tanggal 29 ada prosesi tes kesehatan di Karyadi Semarang. Jadi kita tes kesehatan di sana mendampingi calon bupati. Kemudian ada verifikasi administrasi yang kita lakukan, ijazah, SPT pajak dan lain, itu berlangsung hampir 1 minggu. Dan baru hari ini kita bisa agendakan karena kemarin hari Jumat prosesi verifikasi administrasi lanjutan sudah selesai, jadi memang baru bisa hari ini kita ada waktu. Berarti sore hari termasuk respon surat audensi? Ya, kita memang kan semua wartawan yang kemarin keberatan dengan hari pendaftaran kan sudah diundang semua, PNM ada 17 orang dan alhamdulillah kita harapkan semuanya hadir. Nah itu Pak, untuk terkait KPU sendiri kerjasama dengan media, itu organisasinya apa hanya satu atau ada beberapa organisasi? Jadi kan sampai hari ini kita tidak pernah kerjasama dengan organisasi. Kita hanya tahu ada beberapa wartawan yang liputan di KPU. Jadi sebatas itu saja. Jadi kita belum dapat data ada berapa jumlah wartawan atau organisasi di Pemalang. Yang kita tahu, Kominfo pun kita komunikasikan hanya ngirim beberapa nama yang hari ini kita undang dan kita tambahi dengan informasi dari banyak wartawan. Jadi masing-masing boleh kita, yang penting datang dulu ke Pemalang, ke KPU, nanti kita bisa data berapa jumlahnya yang pasti. Termasuk yang dari Tegal sama Pekalongan juga kita undang, biar kita ngerti. Karena kan banyak juga wartawan Pekalongan, Tegal yang liputan di Pemalang. Berarti ini keinginan KPU tidak melalui organisasi wartawan ya?
Enggak, kita ada yang undang personal, wartawan-wartawan yang sering KPU. Ya. Ada juga yang kita undang kayak PWI. Melalui organisasi. Iya, ketua PWI kita undang, nanti ketua PWI-nya ngajak anggota-anggotanya. Itu jadi biar jumlahnya pas. Oh gitu. Iya. Berarti selama ini KPU hanya melihatnya di PWI saja ya Pak? Nggak ada konfirmasi ke Kesbangpol, ada berapa organisasi wartawan itu? Ya karena selama ini yang kita lihat yang organisasi yang menurut Dewan Pers kan organisasi menurut Dewan Pers ada beberapa tuh, ada PWI, ada ICTI, ada AJI. Nah, kita yang ada di Pemalang kebetulan hanya itu. Jadi kita ngertinya hanya itu. Nah ini menjadi evaluasi Oh, iya. kinerja KPU ke depan ya. Karena se-Indonesia bukan organisasi golongan tertentu ya. Kalau nggak salah kalau dihitung semua lebih dari 20 organisasi wartawan ya. Di Pemalang kurang lebih sementara ada 5 organisasi termasuk dengan saya sendiri ya, organisasi IPJT seperti itu. IPJT Insan Pers Jawa Tengah. Ini jelang nanti habis Pilkada Musda MSAP. Terus apa harapan ke depan? Ya ke depan pilkadanya damai. Damai. Teman-teman bisa terfasilitasi untuk ikutan pilkada. Dengan adanya acara ngopi bareng bersama wartawan ini, harapan dari KPU sendiri bagaimana Pak? Ya harapan pertama kan sebenarnya kita pengen menginventarisir jumlah wartawan di Pemalang berapa, pengen kita tahu, pengen kenalan. Kemudian kita undang stakeholder yang ada juga, jadi teman-teman juga bisa saling tahu komisionernya, KPU, Bawaslu, terus ada stakeholder terkait pilkada. Karena yang ngerjain pilkada kan nggak cuma KPU, ada dis pilkada, ada pilkada, ada Pemda, ada kejaksaan dan lain. Jadi ya biar ketemu bareng dan liputannya bisa lebih banyak terkait pilkada di Malang. Ada yang perlu disampaikan kepada teman-teman wartawan Pak? Ya semoga ke depan makin banyak liputan-liputan terkait pilkada di Malang sehingga pilkadanya bisa berjalan lebih ramai. Oke, terima kasih Pak. Ya. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Aidin, Raden TV, melaporkan.